Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman CP3K tahap 2 2025 yang ingin belajar tentang seleksi kompetensi teknis tambahan moderasi beragama, mari kita belajar. Jadi jadwal seleksi P3K Kementerian Agama tahun 2025 sesuai dengan surat BKN tanggal 30 April 2025 bahwa yang poin 5 ini ya, jadi pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan durasinya adalah 30 April sampai 1 Juni 2025. Nanti yang nomor 6 ini diintegrasikan nilai seleksi kompetensi teknis yang kemarin yang di BKN dengan nilai seleksi kompetensi teknis tambahan untuk moderasi beragama ya. Selanjutnya akan ada pengumuman hasil kelulusan, pengisian DRH, dan terakhir usul penetapan NIP. Nah, sekarang kita belajar tentang materi apa itu moderasi beragama. Moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah sesuai pengertian moderasi tadi. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktekannya disebut adalah moderat. Jadi moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Mengapa moderasi beragama diperlukan? Moderasi beragama diperlukan karena sikap ekstrim dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrim atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi, dan bahkan peperangan yang memusnahkan peradaban. Sikap-sikap seperti itulah yang perlu dimoderasi. Moderasi beragama adalah upaya mengembalikan pemahaman dan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya, yakni untuk menjaga harkat, martabat, dan peradaban manusia, bukan sebaliknya. Agama tidak boleh digunakan untuk hal yang justru merusak peradaban, sebab sejak diturunkan agama pada hakikatnya ditujukan untuk membangun peradaban itu sendiri. Nah, ini indikator moderasi beragama. Pertama adalah komitmen kebangsaan, yaitu penerimaan terhadap prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan regulasi di bawahnya. Selanjutnya ada toleransi, yaitu menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya dan menyampaikan pendapat, menghargai kesetaraan dan sedia bekerja sama. Lalu ada anti kekerasan, yaitu menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara kekerasan baik secara fisik maupun verbal dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Dan terakhir ada penerimaan terhadap tradisi, yaitu ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Adakah contoh sikap yang ekstrim? Ada. Misalnya, seseorang menyantap makanan atau mereguk minuman yang jelas haram menurut ajaran agamanya hanya karena alasan toleransi kepada umat agama lain, atau merusak rumah ibadah karena tidak setuju paham keagamannya. Sikap ekstrim lainnya adalah mengikuti ritual pokok ibadah agama lain karena alasan tenggang rasa. Ini semua tidak bisa dibenarkan. Bersikap moderat itu cukup dengan menghormati orang lain dan tidak mengganggu satu sama lain. Ia sendiri harus mantap dengan kepercayaannya, tidak perlu menggadaikan keyakinan. Prinsip moderasi beragama pertama adalah adil, yaitu bersikap adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya seraya melaksanakan secara baik dan secepat mungkin. Lalu berimbang. Bersikap berimbang berarti selalu berada di tengah di antara dua kutub. Dalam hal ibadah, misalnya, seorang moderat yakin bahwa beragama adalah melakukan pengabdian kepada Tuhan dan bentuk menjalankan ajarannya yang berorientasi pada upaya untuk memuliakan manusia. Orang ekstrem itu sering terjebak dalam praktek beragama atas nama Tuhan hanya untuk membela keagungannya saja seraya menyampingkan aspek kemanusiaan. Orang beragama dengan cara ini rela membunuh sesama manusia atas nama Tuhan, padahal menjaga kemanusiaan itu sendiri adalah bagian dari inti ajaran agama. Apa batasannya bahwa suatu pemahaman dan pengamalan keagamaan sudah bisa dinilai berlebihan? Pemahaman dan pengamalan keagamaan bisa dinilai
jika ia melanggar 3 hal, yaitu pertama nilai kemanusiaan, kedua kesepakatan bersama, dan ketiga ketertiban umum. Prinsip ini juga menegaskan bahwa moderasi beragama berarti menyeimbangkan kebaikan yang berhubungan dengan Tuhan dengan kemaslahatan yang bersifat sosial kemasyarakatan. Nah, pemahaman ini misalnya nilai kemanusiaan jika seseorang atas nama ajaran agama, misalnya melakukan perbuatan yang merendahkan harkat, derajat, dan martabat manusia atau bahkan menghilangkan eksistensi kemanusiaan itu sendiri. Itu sudah bisa disebut melanggar nilai kemanusiaan. Nah, contoh kesepakatan bersama yaitu jika seseorang atas nama ajaran agama melanggar butir Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan Kesatuan Republik Indonesia yang telah menjadi kesepakatan bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Nah, contoh ketertiban umum yaitu jika seseorang atas nama ajaran agama melanggar ketertiban umum itu sudah bisa dinilai beragama secara berlebihan. Samakah moderasi beragama dengan moderasi agama? Tidak sama. Agama tidak perlu dimoderasi karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip moderasi, keadilan, dan keseimbangan. Jadi, bukan agama yang harus dimoderasi, melainkan cara penganut agama dalam menjalankan agamanya itulah yang harus dimoderasi. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstremitas, tapi tidak sedikit orang menjalankan ajaran agama berubah menjadi ekstrim. Contoh konkret, misalnya ajaran agama untuk memuliakan perempuan. Ajaran ini bersifat pasti dan tidak ada memperdebatkan. Itulah ajaran agama. Tapi bagaimana cara memuliakan perempuan menurut ajaran agama itu? Masing-masing umat beragama melakukan praktek yang berbeda-beda. Itulah yang disebut beragama. Jadi, moderasi beragama apakah sama dengan toleran? Nah, toleran itu adalah hasil yang diakibatkan oleh sikap moderat dalam beragama. Moderasi adalah proses, toleransinya adalah hasilnya. Seorang yang moderat bisa jadi tidak setuju atas suatu tafsir ajaran agama, tapi ia tidak akan menyalahkan orang lain yang berbeda pendapat dengannya. Begitu juga seseorang yang moderat niscaya punya keberpihakan atas suatu tafsir agama, tapi ia tidak akan memaksanya berlaku untuk orang lain. Seseorang yang moderat juga harus memiliki pendirian teguh dan semangat beragama yang tinggi. Namun, ia harus mampu memilah mana pokok ajaran agama di mana ia harus berpendirian teguh dan mana tafsir ajaran agama di mana ia perlu toleran, menghormati pendirian orang lain, dan tidak menyalahkan. Terkait urusan pokok agama, tidaklah boleh ada kompromi dalam hal meyakini dan mempraktikannya. Tapi untuk urusan agama yang bersifat hukumnya diperdebatkan dan ada beragam pandangan, seorang moderat akan mengambil sikap hukum tertentu untuk dirinya, tapi tidak memaksakan hukum itu berlaku untuk orang lain. Itulah makna toleran. Baik, kita langsung ke contoh soal moderasi beragama untuk CP3K tahap 2 2025. Soal pertama, salah satu prinsip beragama yang moderat yaitu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya seraya melaksanakannya secara baik dan secepat mungkin. Prinsip tersebut adalah termasuk sikap A. Berimbang, B. Toleran, C. Adil, D. Moderat. Jawaban yang paling benar adalah C. Adil. Prinsip beragama yang moderat ada dua, yaitu adil dan berimbang. Bersikap adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya seraya melaksanakannya secara baik dan secepat mungkin. Nomor 2. Salah satu prinsip beragama yang moderat yaitu selalu berada di tengah di antara dua kutub. Prinsip tersebut adalah termasuk sikap A. Berimbang, B. Toleran, C. Adil, D. Moderat. Jawaban yang paling tepat adalah C. Berimbang. Prinsip beragama yang moderat ada dua, yaitu adil dan berimbang. Bersikap berimbang berarti selalu berada di tengah di antara dua kutub. Soal berikutnya, bagaimana hubungan antara prinsip moderasi beragama dengan hubungan antar umat beragama di Indonesia? A. Moderasi beragama tidak berpengaruh terhadap hubungan antar umat beragama. B. Moderasi beragama mendorong terciptanya toleransi dan kerukunan antar umat beragama. C. Moderasi beragama menimbulkan konflik antar umat beragama. D. Moderasi beragama menghilangkan identitas keberagaman masyarakat. Jawaban yang paling tepat adalah C. Moderasi beragama mendorong terciptanya toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
Prinsip moderasi beragama mendorong terciptanya toleransi, kerukunan, dan saling menghormati antar umat beragama sehingga memperkuat hubungan antar umat beragama di Indonesia. Soal berikutnya, sebagai salah satu tugas seorang ASN Kementerian Agama mendapatkan tugas salah satunya untuk memfasilitasi dialog antar umat beragama di suatu daerah yang sedang mengalami konflik antar umat beragama. Berikut ini adalah langkah yang dilakukan kecuali A. Memfasilitasi pertemuan antar umat beragama untuk saling berdialog dan mencari solusi damai. B. Melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam dialog antar umat beragama. C. Menciptakan ketegangan antar umat beragama untuk memperjelas konflik yang terjadi. D. Mempromosikan nilai perdamaian dan toleransi dalam dialog antar umat beragama. Jawaban yang paling tepat adalah C. Menciptakan ketegangan antar beragama untuk memperjelas konflik yang terjadi. Langkah yang tidak tepat dalam mengatasi konflik antar umat beragama adalah menciptakan ketegangan yang dapat memperburuk konflik. Sebagai ASN Kemenak, mempromosikan perdamaian dan toleransi antar umat beragama untuk mencari solusi damai dalam konflik yang terjadi. Soal terakhir. Seorang pegawai beragama Konghucu mendapat tugas untuk menyusun program keagamaan di kantor. Namun, ia mendapatkan tekanan dari atasan untuk menghilangkan ajaran Konghucu dari program tersebut. Apa sih yang seharusnya dilakukan oleh pegawai tersebut? A. Menuruti permintaan atasan dan rekan kerja meskipun melanggar keyakinan agamanya. B. Menolak tugas tersebut dan meminta tugas yang sesuai dengan keyakinan agamanya. C. Mengikuti tugas tersebut tanpa memperdulikan tekanan dari atasan. D. Mencari cara yang bijaksana untuk menyusun program keagamaan yang inklusif bagi semua agama. Jawaban yang paling tepat adalah D. Mencari cara yang bijaksana untuk menyusun program keagamaan yang inklusif bagi semua agama. Sebagai seorang pegawai yang seharusnya adalah mencari cara yang bijaksana untuk menyusun program keagamaan yang inklusif bagi semua agama. Hal ini dapat dilakukan dengan berdialog dan berkomunikasi secara bijaksana untuk menemukan solusi yang tepat. Semoga teman-teman CP3K tahap 2 dimudahkan tes kompetensi SKTT atau tes moderasi beragama tahun 2025. Jika ingin lebih lanjut untuk materi dan contoh soalnya, silakan follow akun TikTok saya ya, dan subscribe, like YouTube saya. Jangan lupa DM ya, sebut nama, lalu Satuan Kerja Kementerian Agama, dan terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.